Abu Nawas mengungkap pembohong sebenarnya. Seperti kita ketahui bersama nih teman-teman, bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal yang hidup di zaman Raja Harun ar-Rasyid. Dengan kecerdikannya dalam menghadapi permasalahan, sehingga ia sering diundang oleh raja ataupun warga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang pelik. Abu Nawas juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang jenaka. Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut. Dikisahkan, saat kota Baghdad sedang dilanda musim panceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Nah, saat itu harga madu sangat mahal, dan untuk mendapatkannya juga sangat sulit. Suatu ketika, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di luar negeri. Sebenarnya, Tuan Hamid ingin segera menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat ke luar kota, sehingga ia harus menundanya terlebih dahulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madu tersebut sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Ia khawatir madunya terjatuh atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas? Pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali bingung, kepada siapa lagi akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tetapi rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi ke luar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid lagi. "Kenapa tidak dititipkan kepadaku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" "Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. "Sudah, sekarang aku tak perlu khawatir lagi dengan sebotol maduku," pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu. Madu ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Terima kasih Abu Jahil, kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silakan ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekadar menjaga titipan sebotol madu," balas Abu Jahil. "Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Tuan Hamid pun langsung pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu untuk mengurangi rasa lelah. Namun saat ia meminum botol madu itu, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu?" tanya Tuan Hamid. "Tidak, botol itu tidak tertukar selama disimpan di dapur sama sekali. Aku tidak pernah menyentuhnya, apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku Tuan Hamid," tutur Abu Jahil. "Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula?" tanya Tuan Hamid lagi. Nah, karena tidak ada yang mengalah, akhirnya terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Pertengkaran mereka hingga mengundang perhatian para tetangga. Hingga datanglah Abu Nawas. "Coba kalian berdua ceritakan padaku apa masalahnya," minta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya yang menyatakan bahwa dirinya tidak menukar botol madu. "Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong," ujar Abu Nawas. "Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil?" tanya Abu Nawas. "Ada, dia anak pelayan saya," jawab Abu Jahil. "Segera panggil anak kecil itu kemari," perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas.
Hai anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas dengan polosnya. Anak kecil itu pun langsung menjawab, oh, soal itu aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula. Seketika, pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa jika anak kecil pasti akan berkata polos dan jujur apa adanya jika ditanya. Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah. Sekarang kembalikan madunya. Bentak Abu Nawas. Itulah kisah Abu Nawas dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tetangga.